Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu ya. Di 2 pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai kontrak belajar, kemudian sistem penilaian dan ruang lingkup materi. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu bahwa materi pertama kita adalah mengenai barisan bilangan. Ya, sebelum ke materi barisan bilangan, kita akan mulai dengan rubrik ilmuwan matematika. Kita akan berkenalan dengan seorang ilmuwan. Ilmuwan ini bernama Leonardo da Vinci. Dia lahir pada tahun 1175 atau 1175 Masehi dan wafat pada tahun 1250 Masehi. Nah, ilmuwan ini adalah seorang anak ya, yang bernama Leonardo da Vinci, anak dari seorang ayah bernama Guglielmo atau William. Nah, ayahnya ini karena saking baik hatinya, dia sering dipanggil dengan sebutan Bonacci, yang berarti baik dan sederhana. Jadi Bonacci itu maknanya adalah baik atau sederhana. Nah, Leonardo da Vinci ini adalah seorang matematikawan dari negara Italia. Sementara ayahnya William ini adalah seorang pengusaha ya, yang bertugas berdagang di daerah Afrika Utara. Jadi dari Itali, Leonardo da Vinci ini sering membantu ayahnya bekerja di Afrika Utara. Ya, dan ketika dia ada di Afrika Utara, maka dia juga sekalian belajar ilmu hitung ke daerah Mediterania. Dari hasil belajarnya kemudian dia menulis sebuah buku yang berjudul Liberace atau buku perhitungan. Dan dalam buku ini dia berhasil mengenalkan bilangan Arab ke Eropa. Jadi dahulu kala sebelum orang Eropa menggunakan bilangan yang seperti kita kenal sekarang, angka 1, 2, 3 normal seperti sekarang, mereka masih menggunakan angka Romawi. Dan angka Romawi ini menyulitkan dalam perhitungan. Maka dikenalkanlah oleh Leonardo da Vinci. Nah, pencapaian yang luar biasa adalah dia menemukan yang namanya bilangan Fibonacci. Ya, bilangan ini nanti kita bahas di bab ini ya, mengenai bilangan Fibonacci, tapi tidak di pertemuan ini, mungkin di pertemuan yang akan datang. Nah, kenapa disebut Fibonacci? Fibonacci ini diambil dari kalimat Filius Bonacci. Filius artinya adalah anak, Bonacci artinya adalah anak baik dan sederhana. Jadi Filius Bonacci ini artinya adalah anak yang baik dan sederhana. Atau juga bisa diartikan anak dari Bonacci, yang mana Bonacci adalah panggilan dari ayahnya Leonardo da Vinci. Nah, dari hikmah dari seorang Leonardo da Vinci ini adalah dia punya sifat gigih ya untuk mencari ilmu dari Italia sampai ke Mediterania. Dan ketika dia sudah berhasil mengembangkan ilmu dia, maka yang dikenal tidak hanya namanya tapi juga nama orang tuanya. Maka bersemangatlah kalian dalam belajar, tidak hanya untuk diri kalian, tapi juga untuk membanggakan orang tua kalian. Baik, di bab ini ada 3 indikator yang akan kita bahas. Indikator pertama, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Indikator kedua, menentukan pola konfigurasi objek. Dan indikator ketiga adalah membuat generalisasi pola barisan menjadi sebuah persamaan. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas indikator pertama, yaitu mengenai menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Jadi pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Untuk memahaminya kita lihat gambar berikut. Ini gambar apa nih? Tuh, gambar pasukan pengibar bendera pusaka yang 3 baris sangat rapi, sangat teratur. Dulu Bapak ketika SMA juga adalah bagian dari Paskibraka, pernah menjadi anggota Paskibraka dulu di pasukan 8 ya.
di pengerek bendera. Nah, kalau kita lihat paskibraka ini ya, pasukan pengibar bendera pusaka ini terkenal karena keahlian baris berbaris. Kita akan lihat. Nah, bagaimana baris berbaris dalam paskibraka ya. Jadi, kalau kita mau simpulkan, baris berbaris mereka ini adalah pertama terdiri dari pasukan. Jadi yang berbaris ini adalah pasukan, artinya lebih dari satu orang. Yang berikutnya adalah pasukan yang bagaimana? Yang tersusun. Jadi mereka tidak hanya asal kumpul, tidak hanya asal pasukan banyak orang, tapi tidak tersusun. Paskibraka ini ada susunan yang mengatur setiap orang yang ada dalam pasukan. Jadi tidak asal ngumpul, tapi ada susunan tertentu. Dan yang ketiga adalah teratur. Ya, kalau susunan adalah posisi mereka dalam pasukan, kalau teratur adalah gerakan mereka. Kenapa gerakan paskibraka teratur? Karena ada aturan tertentu yang mengatur gerakan mereka. Maka baris berbaris di paskibraka ini adalah pasukan yang tersusun dan baris secara teratur. Jadi ini definisi baris paskibraka. Bagaimana dengan definisi barisan bilangan? Kurang lebih sama dengan barisan di paskibraka. Barisan bilangan adalah bilangan yang disusun menurut suatu aturan tertentu. Bilangan yang disusun menurut suatu aturan tertentu. Jadi ada bilangan, artinya lebih dari satu bilangan, ya, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian disusun, artinya si barisan bilangan ini disusun dari suku-suku. Nanti akan kita bahas suku teh apa di dalam barisan bilangan. Yang ketiga adalah aturan tertentu. Jadi tidak asal ada, tapi ada aturan tertentu yang mengatur susunan bilangan ini. Contoh, ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini sebuah barisan bilangan. Nah, angka-angka dalam barisan bilangan ini disebut dengan suku. Ini suku, 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 suku. Suku itu adalah anggota dari barisan bilangan. Satu adalah bilangan pertama, ya. Satu adalah bilangan pertama, maka dia disebut sebagai suku pertama. 3 adalah bilangan kedua, maka dia adalah suku kedua. 5 bilangan ketiga, maka dia adalah suku ketiga. Jadi suku ini adalah urutan, ya. Urutan pada barisan bilangan. 7 angka keempat, maka dia adalah suku keempat. 9 adalah angka kelima, maka dia adalah suku kelima. Bukan suku 9, suku kelima, karena dia urutan nomor 5. 11 adalah angka atau bilangan ke-6, maka dia adalah suku ke-6. Dan selanjutnya, itu adalah suku yang menyusun sebuah barisan bilangan. Berikutnya, bagaimana dengan aturan atau pola? Aturan pola ini harus berlaku umum, ya, untuk semua suku. Kita lihat contoh berikut. Ini barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Aturan atau pola apa yang mengatur dari angka 1 ke angka 3, tidak ke 2, tapi langsung ke 3. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11. Aturannya apa yang mengatur semua ini? Dari 1 ke 3, bagaimana kira-kira? Ditambah, dibagi, dikurangi, dikali? Betul, ditambah 2 aturannya. Karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi ini jangan dulu diyakini sebagai aturan, sebagai pola. Kita buktikan dulu dari 3 ke 5. Apakah dari 3 ke 5 juga sama? Berlaku dengan cara ditambah 2,
3 tambah 2 berapa? 5. Betul ya. Sekarang dari 5 ke 7, apakah sama juga tambah 2? Sama. 7 ke 9 sama juga. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa aturan pada barisan bilangan ini adalah ditambah 2. Karena dari 9 ke 11 pun juga ditambah 2. Nah, oleh karenanya kita dapat menentukan suku berikutnya setelah 11. Angka berapa? Angka 13. Jadi suku berikutnya adalah 13. Dari mana 13? 11 tambah 2. Contoh kedua. 195, 90, 85, 80. Apa kira-kira aturan atau polanya? Apakah mungkin ditambah? Tentu tidak. Dari 100 ke 95 kan berkurang. Karena berkurang maka aturan atau polanya adalah pengurangan. Kira-kira dikurangi berapa dari 100 ke 95? Betul, dikurangi 5. Dari 95 ke 90 sama juga dikurangi 5. Dari 90 ke 85 ternyata masih sama dikurangi 5. Dari 85 ke 80 juga sama dikurangi 5. Maka aturan atau pola pada contoh kedua ini adalah dikurangi 5. Dengan bekal ini kita dapat menentukan suku berikutnya. Setelah 80, angka berapa suku berikutnya? 75. 75 diambil dari 80 dikurangi 5. Lanjut. Contoh ketiga nih, menarik nih. 2, 6, 18, 54. Kira-kira aturannya atau polanya bagaimana? 2 menjadi 6, 6 menjadi 18, 18 menjadi 54. Apakah ditambah? 2 ditambah berapa supaya jadi 6? Tambah 4. Apakah 6 ditambah 4 sama dengan 18? Tidak, maka salah, bukan ditambah. Kita cari yang lain. 2 ke 6, di bagaimana? Dikali. Dikali berapa? Kali 3. Coba kita buktikan. 6 dikali 3 berapa? 6 dikali 3, 18. Betul. Apakah sekarang 18 dikali 3 sama dengan 54? Sama. Ya, maka polanya atau aturannya adalah dikali 3. Dengan modal ini kita dapat menentukan suku berikutnya setelah 54. Berapa berarti? Tinggal 54 dikali 3. Hasilnya adalah 162. Ini contoh pola yang ketiga ya, dengan perkalian. Contoh terakhir keempat. 80, 40, 20, 10. Dikurangi, mungkin tidak dikurangi. 80 dikurangi 40, 40. 40 dikurangi 40, 0. Maka bukan dikurangi yang lebih tepat. Tetapi dibagi. 80 dibagi 2 berapa? 40. 40 dibagi 2, 20, betul ya. 20 dibagi 2, 10. Maka aturan yang contoh keempat ini adalah dibagi 2. Dengan modal ini kita dapat menentukan suku berikutnya. Tinggal 10 dibagi 2 berapa? 5. Suku berikutnya setelah 5 berapa? Tinggal 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Kumaha atau pecahnya dengan desimal hasilnya? Tidak apa-apa. Desimal atau pecahan juga tidak jadi masalah. Yang jelas mengikuti pola atau aturan yang sudah ada dalam setiap soal barisan bilangan. Baik, sampai sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di WhatsApp.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.